Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmatnya yang sangat luar biasa. Masih diberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini meskipun di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia yang sebagai revolusioner sejati bagi kita semua, menjadi patron gerakan kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian tentang keutamaan silaturahmi dan sedekah yang mendekatkan kita dengan rezeki. Teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui bahwa ajaran agama Islam itu kita dianjurkan untuk saling menyayangi, di mana semangat ini dapat kita wujudkan secara nyata melalui silaturahmi atau networking dan sedekah atau giving. Silaturahmi ini artinya tali kasih sayang, tali persaudaraan, atau tali kekerabatan. Anjuran untuk menjalin tali silaturahmi sangat jelas sebagaimana telah diterangkan Ibnu Athir. Silaturahmi adalah cerminan berbuat baik kepada kerabat, kepada keluarga, bersikap lemah lembut kepadanya, memperhatikan keadaannya meskipun terbentang oleh jarak, berada dalam wilayah yang berbeda. Teman-teman sekalian, Allah telah menjanjikan kepada kita semua yang mau menjalin tali silaturahmi atau tali kekerabatan ini, di antaranya keutamaannya yaitu akan menambah umur dan melapangkan rezeki kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berbunyi, barang siapa yang senang apabila dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali kekerabatannya. Pada hadis ini menegaskan bahwa silaturahmi itu terikat erat dengan umur dan rezeki kita. Pada buku Muslim Millionaire yang ditulis oleh Ipo Santosa, melalui penelitian terbukti di Reseto Pennsylvania di mana umur penduduknya relatif panjang-panjang. Lalu menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa bisa? Karena rupa-rupanya mereka rajin bersilaturahmi. Nah, penelitian lain pun menunjukkan selain menurunkan hormon kortison, silaturahmi itu juga meningkatkan hormon endorfin dan hormon oksitosin sehingga menyehatkan tubuh kita. Nah, tubuh yang sehat itu adalah rezeki yang luar biasa untuk kita dari Allah, untuk seluruh makhluk ciptaannya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi? Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mempertegas bahwa ada sebuah ancaman kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dan atau tali kekerabatan ini, diantaranya akan dilaknat dan diazab oleh Allah, yang berbunyi pada firman-Nya, yaitu pada Quran surah Muhammad
ayat 22 dan 23, yang artinya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatan. Lanjut kepada sedekah. Kata sedekah ini sudah jelas kita ketahui maknanya, yaitu berbagi kepada sesama. Lantas kepada siapa saja kita dapat bersedekah? Bersedekah itu dapat kita lakukan kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, dan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Jika kita bersedekah itu tidak memandang satu agama. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita ketika beliau bersedekah, tidak memilih-milih dan berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Sedekah yang seperti apa yang akan mendekatkan kita kepada rezeki? Tentunya sedekah yang ikhlas. Ketika kita bersedekah dengan niat yang baik, maka kita akan didekatkan dengan Zat yang pemberi rezeki, dekat dengan Allah yang Maha Kaya, akan menjamin terjaganya rezeki dan harta yang kita miliki. Sedekah atau hadiah yang diberikan kepada orang tidak mesti harus dengan barang yang mahal. Yang penting hal tersebut bermanfaat meskipun sederhana. Yang paling utama adalah suasana batin dan keikhlasan yang saya bilang tadi, serta cara kita dalam melakukannya, itulah yang akan membuatnya berkesan. Sederet manfaat dari sedekah, yaitu yang pertama akan mengundang rezeki bagi pelaku sedekah. Rezekinya itu bisa berupa uang, bisa berupa kemudahan, bisa berupa umur, bisa berupa kesehatan, bisa berupa jodoh, nama baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendatangkan pahala bagi pelaku sedekah. Yang ketiga, menggerakkan sendi-sendi ekonomi. Keempat, meniadakan kebencian dan kedengkian di antara sesama manusia. Yang kelima, mengecilkan potensi musibah dan bencana. Pada Quran Surah At-Taubah ayat ke-98 yang berbunyi, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian, dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sesungguhnya pada surah ini infak dan sedekah akan menghindarkan kita dari kerugian, bencana, kesusahan, dan mara bahaya. Sedekah akan mampu mengubah takdir buruk seseorang menjadi takdir yang lebih baik. Yang keenam, sedekah akan mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan. Nah, sederet manfaat sedekah tadi mestinya kita mengajak keluarga, saudara, atau teman untuk membuka dompet dan menyedekahkan sepertiga hartanya, karena kita dapat mengulurkan temali cinta kepada sesama dan kita rasakan nikmat berbaginya. Dari pembahasan tadi mengenai silaturahmi, bahwa bersilaturahmi kepada sesama tidaklah ada ruginya, melainkan begitu banyak juga manfaat. Karena ketika kita bersilaturahmi, kita menghubungkan tali yang sangat erat antar manusia, karena manusia itu dihubungkan dalam satu ikatan atau buhul. Dari pembahasan sedekah pun, dengan niat yang ikhlas, kita dengan tidak sadar
menjadi bagian dari solusi. Karena itu tidak ada pilihan lain. Ya, jadilah bagian dari solusi sebelum kita menjadi bagian dari masalah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, tapi kita bisa mencari wadah untuk mendekatkannya, yaitu bersilaturahmi dan bersedekah. Masya Allah. Begitu indahnya kasih sayang dan berbagi. Inilah peluang emas bagi kita semua untuk mengumpulkan bekal akhirat kita masing-masing, karena bukankah kehidupan dunia ini sementara sifatnya dan kita akan menuju kehidupan yang kekal abadi. Dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 39 yang berbunyi, "Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Itulah sedikit ilmu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Di sini saya masih belajar dan semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Maaf jika ada salah kata dan menyinggung belah pihak. Semua niat hanya tertuju untuk berbagi dan bersilaturahmi. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya ucapkan billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.